Saudara sekalian, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan renungan pendek pagi ini kepada saudara semua. Untuk renungan pagi ini, saya beri tema generasi yang kehilangan iman. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 2, ayat 10-13. Berbunyi demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Astoret. Saudara sekalian, saya waktu membaca kisah ini menjadi sangat terkejut bagaimana bangsa Israel yang telah dituntun Tuhan dengan sangat baik, mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam teks kita tadi dikatakan setelah mereka masuk tanah Kanaan, kemudian tanah Kanaan dibagi sesuai dengan suku-suku mereka, dan setelah itu Yosua melepas mereka dan mereka kemudian pergi menduduki negeri yang baru, rumah-rumah yang mereka bisa duduki tanpa mereka membangun, kebun-kebun anggur yang mereka miliki tanpa mereka menanamnya. Luar biasa, saudara. Tetapi dikatakan setelah Yosua meninggal dan tua-tua orang Israel yang hidup lebih lama dari Yosua meninggal, lalu datanglah generasi yang baru atau angkatan yang baru. Angkatan yang tidak mengenal Tuhan, angkatan yang tidak mengalami hidup bersama Tuhan. Dan akhirnya dikatakan dalam teks kita, generasi itu menjadi generasi yang menyakiti hati Tuhan, yang jahat di mata Tuhan, bahkan menyembah berhala-berhala orang di sekitarnya. Saudaraku, rupanya generasi itu hilang imannya karena 3 hal. Pertama, barangkali generasi sebelumnya kurang memberi didikan karena mereka sibuk dengan rumah pusaka yang baru, kebun-kebun yang baru, kehidupan yang lebih mapan. Akhirnya mereka ingin bekerja lebih keras sampai mereka abaikan didikan bagi anak-anak mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor kemapanan hidup. Hidup yang mapan, ya, semua ada, semua tercukupi, nyaman, tentram, lalu merasa tidak perlu Tuhan. We have everything. Kita punya segala sesuatu. Mengapa berdoa? Mengapa beribadah? Mari kita nikmati. Hidup hanya sekali. Bersenang-senang. Sekali lagi, mereka abaikan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam bacaan tadi, karena mereka kemudian ikut menyembah Baal dan dewa-dewa orang sekitarnya, adalah mereka kehilangan iman karena godaan dunia sekitar. Ada penyembelihan yang semarak karena ada makan, minum, ada pesta, bahkan ada pelacur suci dalam zaman itu. Sehingga mereka senang ikut yang begitu, terseret begitu. Ikut Tuhan kok rewel, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini dosa, itu salah. Nah, mereka ikut saja. Akhirnya mereka terseret kepada gaya hidup yang hancurkan iman dan kepercayaan. Saudaraku, dalam perspektif zaman kita juga begitu. Kadang-kadang kita tergoda, kita melihat kok senang ya ikut di sana sini, kok menyenangkan ya musiknya keras, makanannya enak. Aduh, kapan aku bisa gitu? Dan akhirnya justru abaikan etika, justru lupakan didikan papa mama, justru tinggalkan gereja Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingin generasi anak-anak kita menjadi generasi yang baik dan punya masa depan, sekali lagi kita harus memberi didikan, teladan, dan jangan sampai anak-anak kita silau terhadap dunia dan kalah terseret arus yang menghancurkan iman. Banyak berdoa, banyak beri perhatian supaya anak-anak kita tidak menjadi generasi yang kehilangan iman. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Persubawi. Kami bersyukur belajar dari sejarah Israel yang memberi pelajaran berharga bagi kami umat percaya. Dan kami selalu mengasihi anak-anak kami. Kami selalu rindu anak-anak kami punya masa depan. Kata kunci untuk semua itu adalah kami harus hidup benar, mendidik, meneladani, dan sekaligus supaya menolong anak-anak kami, supaya anak-anak kami tidak silau terhadap dunia dan terseret arus dan hilang imannya. Bapa, terima kasih, tolong berkati gerejamu supaya gerejamu selalu punya hati
dan komitmen untuk melayani. Berkati kami semua hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.